Di situ pada pasal, 101 ayat 1 dijelaskan tentang, mekanisme pengawasan internal. JDH ini, bisa dengan mudah secara transparan, intinya tidak ada hal yang, ditutup-tutupi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melayani. Hai teman Bapili, apa kabar semuanya? Semoga teman Bapili dalam keadaan sehat selalu. Teman Bapili, episode kali ini sangat spesial karena di studio podcast KPU Kabupaten Halmahera Timur kita kedatangan ibu yang sangat inspiratif, seorang ibu cantik, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Masita R. Suleman, SPD. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Win. Selamat datang juga di podcast KPU Kabupaten Halmahera Timur, podcast Bapili. Mungkin Ibu bisa menyapa teman-teman Bapili yang berada di luar jangkauan ini, Bu. Hai Sobat Pemilih, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, baik Bu, mungkin teman-teman Bapili penasaran nih Bu, bagaimana Ibu memulai karir di kepemiluan ini? Oke, di beberapa tahun yang lalu, I ever have some experience di sebagai ad hoc di KPPS ya, pernah menjadi anggota KPPS pada tahun 2015 pada pemilihan kepala daerah. And then selanjutnya saya juga pernah menjadi anggota KPPS juga di pemilihan gubernur pada tahun 2018. Oke. Setelah itu pengalaman kepemiluan saya berpindah ke teman kita yang di sebelah, yaitu di Bawaslu, menjadi anggota Panwascam pada tahun 2000. Itu sempat di Bawaslu juga Iya, di ad hoc-nya sebagai Panwascam Kecamatan Mamba Tengah, anggotanya. Mungkin Ibu bisa singgung sedikit mengenai prestasi yang pernah dengar-dengar nih kan teman Bapili pernah mendengar rumor bahwa Ibu pernah Oke. mencapai suatu prestasi dalam kepemiluan. Silakan. Prestasi ya, mungkin itu, saya pernah mengikuti seleksi ad hoc ya, dalam hal ini panitia pemilihan kecamatan PPK kalau tidak salah pada tahun 2022. Oke. Dalam seleksi itu yang saya ikuti, saya sudah lupa pasti ya tanggalnya berapa, tapi yang saya dapatkan dari seleksi hari itu, saya mendapatkan nilai alhamdulillah 98 untuk seleksi Wow. ad hoc kali itu. Itu mungkin ya. Oh, oke, terima kasih Bu. Itu adalah, salah satu motivasi Bu juga Bu untuk teman-teman PPK yang akan datang Ya. nanti. Untuk motivasi terbesar sehingga Ibu tertarik mengabdi di KPU? Oke. Ya, saya karena sudah mempunyai beberapa pengalaman ya, di ad hoc, Mhm. membuat saya ingin lebih lagi belajar, mempelajari hal-hal baru, dalam hal ini bukan saya dalam hal demokrasi, saya tidak mau hanya sebagai pemilih saja, tetapi saya ingin menjadi bagian dari pelaksana demokrasi, dalam hal ini menjadi anggota KPU kabupaten karena kita ketahui sendiri KPU adalah ujung tombak pelaksana demokrasi yang ada di Mmm, Indonesia. oke. Jadi motivasi saya sehingga bisa mengikuti seleksi KPU kabupaten kota. Bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana proses seleksi untuk menjadi anggota KPU? Oke, baik, untuk menjadi anggota KPU ada beberapa tahapan seleksi yang harus, kita ikuti. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, di mana pemberkasan seperti biasanya ya, seperti tes-tes pada umumnya, diminta data diri, riwayat hidup, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada seleksi tertulis menggunakan computer assisted test atau CAT yang sudah familiar ya di kalangan masyarakat. Dan berlanjut ke psikotes, lalu ada juga tes kesehatan dan tes wawancara, serta tes terakhir yang dilakukan oleh pimpinan provinsi, pimpinan KPU provinsi, yaitu uji kelayakan dan kepatutan atau biasa dikenal dengan fit and proper test. Dan selesainya pengumuman saja.
Oke, dari KPU provinsi juga ikut ikut menjalankan tes juga ya, Bu? Iya, pada fit and proper itu kami diseleksi langsung oleh pimpinan KPU provinsi. Oke. Untuk, pengalaman pribadi yang paling berkesan selama menjalankan tugas sebagai anggota KPU sendiri, Bu? Pengalaman pribadi yang berkesan bagi saya selama kurang lebih 1 tahun lebih ini sebagai anggota KPU, yaitu pada saat pendistribusian logistik ya, karena Oke. saya sebagai koordinator wilayah di Kecamatan Maba Tengah dan Maba Utara, di mana saat pendistribusian logistik di Maba Utara itu ada salah satu desa terjauh ya, Desa Jara-Jara, dan untuk sampai ke desa itu ada sungai yang memang, belum ada jembatannya dan sering terjadi banjir biasanya. Mmm. Jadi dalam proses pendistribusian itu hal yang dikhawatirkan jangan sampai, logistik belum sampai di desa Jara-Jara terjadi banjir. Namun alhamdulillah sampai logistik terdistribusi di desa Jara-Jara tidak terjadi hal-hal yang ditakutkan. Dan berlanjut ke proses pemungutan dan penghitungan suara, sampai selesai, dari awal sampai selesai itu tidak ada masalah dan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Di situ saya merasa bangga dan haru karena kerja-kerja kita kurang lebih 6 bulan untuk mempersiapkan hari H, yaitu pemungutan dan perhitungan suara, itu berjalan dengan baik. Di mana ad hoc kita PPK, PPS, dan KPPS bekerja sangat maksimal sehingga bisa terjadi pemungutan dan pemilihan suara yang tertib, aman, dan lancar. Oke, semuanya lancar ya, Bu, Iya, ya? dan itu berkesan ya buat saya. Oke. Mungkin Ibu bisa jelaskan, ruang lingkup tugas dari Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Halmahera Timur ini, Bu? Oke, sebagai anggota sebagai kepala divisi hukum dan pengawasan, tugas kita di KPU kabupaten kota yaitu mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan menyelenggarakan kebijakan seperti yang pertama ya, satu, penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten kota, yang kedua seperti telah hukum atau advokasi hukum, yang ketiga publikasi informasi hukum, dan yang keempat pengawasan internal, serta yang kelima ada, jikalau ada sengketa ya tugas kita yaitu menyelesaikan proses sengketa tahapan, pemilu maupun, pemilihan. Serta yang terakhir tugas sebagai divisi hukum yaitu melakukan pengawasan internal dan jikalau terjadi pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan sumpah janji atau fakta integritas yang dilakukan oleh badan ad hoc dalam hal ini, PPK, PPS, ataupun KPPS. Itu Oke. saja tugas dari divisi hukum Untuk ya. mekanisme Oke, mekanisme penguasaan internal dijalankan, untuk memastikan iya, integritas oke, penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. mmm, Itu bagaimana mekanismenya, Bu? Bisa iya, dijelaskan? oke. Dalam PKPU 8 tahun 2019 yang telah diubah ke PKPU 3 tahun 2020 tentang, tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Di situ pada pasal, 101 ayat 1 dijelaskan tentang, mekanisme pengawasan internal. Dan selain di situ, pengawasan internal juga diatur di dalam KPT 337 tahun 2020, di mana pengawasan internal ini dilakukan jikalau adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc, yaitu PPK, KPPS, PPS, dan KPPS terkait dengan kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan atau fakta integritas. Di situ jikalau terjadi pelanggaran maka, kami sebagai KPU di sini berhak untuk melakukan, wasnal atau pengawasan internal terhadap badan ad hoc tersebut. Oke, sebutannya wasnal ya, Iya, Bu, wasnal, prosesnya? biasa dibilang wasnal, Oh, oke. pengawasan internal. Oke. Mungkin dari pengawasan, hukum dan pengawasan ini, Bu, Mhm, bisa dijelaskan sedikit ke ke masyarakat iya. yang belum familiar dengan istilah JDIH. Oh Iya. iya, iya, KPU kabupaten kota, KPU kabupaten dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Timur itu memiliki laman atau website JDIH. Ya, JDIH sendiri adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di mana merupakan sarana publikasi hukum yang menyediakan produk-produk hukum yang bisa diakses oleh masyarakat secara transparan dan terbuka dan, pastinya gratis ya. Baik. Untuk peran dan manfaat dari JDIH?
bagi penyelenggara pemilu, peserta maupun masyarakat umum itu apa sih, Bu? Oke, peran JDIH ya, di sini JDIH peran sebagai garda terdepan untuk pendistribusian dan penyaluran, sarana atau dokumentasi hukum, produk-produk hukum. Untuk, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga masyarakat, jikalau ingin mengetahui produk hukum atau informasi hukum, bisa langsung mengakses JDIH dengan mengklik, website JDIH yang mungkin nanti diselipkan ya. Baik, ini Bagaimana nanti caranya? di bawahnya ya, Bu? Iya. Untuk, masuk ke JDIH KPU Kabupaten Halmahera Timur, di situ ada keputusan KPU kabupaten kota, di mana dalam untuk peserta pemilu ya di sini, pasti penasaran atau ingin, mengetahui produk-produk hukumnya itu bisa langsung ke KPU Kabupaten JDIH KPU Kabupaten Halmahera Timur dan masuk ke situ karena dalam proses tahapan dari pencalonan sampai pada penetapan hasil itu semua di-upload ke dalam JDIH KPU Kabupaten Halmahera Timur. Oke, baik. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat di Iya, bisa Instagram-nya dilihat, mungkin iya. ya, Bu? Instagram-nya ada, Facebook-nya juga Oh, iya. ada. Bagaimana strategi KPU untuk memperluas, pemanfaatan JDIH sampai ke masyarakat, Bu? Iya, strategi KPU dalam hal ini bisa dilakukan dengan, mmm, mempublikasikan dengan lebih gencar lagi, mempublikasikan di medsos kalau, KPU tuh ada JDIH loh, cara untuk masuk ke JDIH tuh seperti ini. Mungkin ada konten-konten atau, video terbaru dari KPU yang menjelaskan tentang bagaimana sih cara masuk ke JDIH dan JDIH itu apa, biar masyarakat itu tahu. Karena Eee, cara kita untuk, mensosialisasikan sekarang itu lebih 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 banyak akan dilihat oleh masyarakat tuh melalui media sosial karena rata-rata semua orang pada zaman sekarang ini mempunyai handphone ya. Oke, sekarang kan lebih banyak ke ini Iya, media sosial ya, iya Bu, media ramenya sosial. ada di media Jadi sosial. kita juga harus pintar-pintar untuk mensosialisasikan Mensyukuri. melalui media sosial. Baik, Bu, sejauh ini bagaimana tingkat akses atau, Mhm. kunjungan publik terhadap JDH KPU, Bu? Sejauh ini, JDIH KPU jadi JDIH KPU ini, dari JDIH KPU RI, JDIH KPU provinsi, dan JDIH Baik. KPU kabupaten kota. Semua itu bisa diakses dengan mudah dan tidak perlu, verification code atau butuh kode verifikasi, tidak perlu. Tinggal masuk dan kebutuhannya apa yang mau dilihat, apakah ada undang-undang terbaru, atau biasanya dalam momen tahapan itu JDH itu ramai, itu kan ramai dikunjungi karena memang orang-orang penasaran. Sebenarnya, PKPU sejauh ini PKPU apa yang sudah diterbitkan oleh KPU RI, terus putusan-putusan apa yang sudah ada, keputusan dari KPU misalnya tentang pencalonan, berapa da dukungan dari partai untuk pasangan calon tuh ada berapa, itu semua bisa diakses di JDIH. Oke, berarti peran JDIH dalam mendukung transparansi Iya. dan kepastian hukum pemilu itu, Bu? Iya, eee, peran JDIH itu sangat-sangat transparan ya, sangat terbuka karena, slogan dari JDIH itu sendiri menyampaikan bahwa JDIH adalah, sarana dokumentasi hukum untuk publik, di mana, di situ bisa ada, literasi hukum untuk masyarakat, publik pada umumnya, maupun untuk penyelenggara pemilu tersendiri. Bisa mengakses JDIH, jadi, JDIH ini bisa dengan mudah secara transparan, intinya tidak ada hal yang, ditutup-tutupi, semuanya apa yang kalian ingin ketahui tentang proses pencalonan atau tahapan ataupun, putusan yang paling ramai itu soal putusan ya, kalau misalnya ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu masyarakat juga penasaran, bukan sebagai hanya peserta pemilunya saja yang penasaran, tapi masyarakat sebagai pemilih juga penasaran, bagaimana sih hasil itu bisa dibuka dengan transparan dan gratis di JDI. Baik, melalui JDIH itu. Iya, Oke, untuk, inovasi tertentu untuk meningkatkan keterbukaan informasi hukum oke. melalui JDIH-nya, Bu? Untuk inovasi mungkin dari subbagian hukum ya, di situ kan ada tim pembina dan tim teknis, mungkin lebih sinergi lagi dalam, melaksanakan program dapat meningkatkan konten-konten JDH. Misalnya ada produk hukum terbaru, kita bisa buatkan videonya kepada masyarakat. Mungkin kan, ada yang lebih simpel, yang lain mungkin, "Ah, saya malas membaca." Mungkin dengan melihat, menonton secara visual itu lebih, membuat masyarakat atau publik ingin dan lebih senang begitu, jadi akan dilakukan konten-konten seperti itu terkait dengan produk hukum terbaru. Baik, mungkin itu lebih menarik ya, Bu, dikemas Iya, melalui video, iya, secara diajak visual. iya. Terakhir nih, Bu,
pesan Oke. apa yang Ibu sampaikan kepada generasi muda atau Ya. masyarakat terkait JDIH ini? Oke, iya, hai, untuk sahabat pemilih dan sobat JDH di luar sana, yang ingin saya sampaikan, biasanya dalam momen-momen tahapan, pemilihan itu ada berbagai macam informasi yang biasa disebut dengan, informasi hoaks, yang kebenarannya itu belum pasti dan bisa jadi itu sebagai berita-berita bohong. Jikalau ada hal-hal tersebut untuk memastikan apakah hal tersebut itu benar dan tidak terkait dengan hukum, berarti teman-teman atau sobat JDIH dan teman-teman pemilih bisa langsung masuk ke JDIH KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk memastikan sendiri apakah benar informasi yang didapat kalau memang yang disebarkan di media sosial, berita-berita hoax itu tidak benar, berarti yang paling benar yang secara absah itu ada di laman JDH KPU Kabupaten Halmahera Timur. Baik, terima kasih Ibu Masita sudah meluangkan Mhm. waktu dan memberikan pemahaman, untuk menjadi inspirasi juga Iya, tentunya untuk kita sama-sama. semua, Bu. Terima kasih teman Bapili yang setia bergabung. Saya Windia Anggraini, host podcast Bapili KPU Kabupaten Halmahera Timur undur diri. Salam melayani. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Kalau baku dapat orang bacarita, kalau bacarita mesti bapili. Bacarita pemilu dan demokrasi. Bye-bye.